kami semuanya, salam sehat, salam SFD untuk kalian. 11, jangan buang waktu, tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat. Judul topik kita hari ini adalah alat optik bagian kedua. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep alat optik yang biasa digunakan sehari-hari. Lakukan ini dengan penuh rasa tanggung jawab demi perkembanganmu. Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita memasuki minggu-minggu terakhir kamu berada di kelas 11. Topik masih lanjutan alat optik. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama mata. Di sini kita akan membahas tentang cacat mata. Cacat mata ada 4. Yang pertama miopi. Miopi itu adalah rabun jauh, artinya tidak bisa melihat yang jauh. Itu terjadi karena bayangan benda jatuh di depan retina, tidak pas sampai ke retina, maka harus ditolong dengan kacamata minus. Perhitungannya sudah Bapak tulis, P sama dengan minus 100 per PR. Bapak misalkan ada teman kamu yang menggunakan kacamata minus 4 dioptri, jadi P nya itu minus 4 sama dengan minus 100 per PR. 100 bagi berapa supaya 4? Maka PR-nya sama dengan 25 cm. Itu artinya teman kamu, anak kami sekalian, kalau tidak menggunakan kacamata, dia hanya bisa melihat jelas pada jarak 25 cm. Makanya dia menggunakan kacamata minus 4. Silahkan kamu koreksi dengan dirimu sendiri. Kemudian hipermetropi itu karena bayangan jatuh tidak di retina, jauh dari retina, melewati retina. Kalau ini retina, ini jauh di sini. Ini terjadi pada orang-orang yang terlalu sering melihat benda pada jarak jauh, misalkan kapten kapal atau supir lintas. Dia sudah melihat di jauh di sana, tetapi yang dekat matanya tidak lagi bisa dilihatnya. Kita lihat cacat mata yang ketiga adalah presbiopi. Itu karena lensa mata sudah lemah karena tua. Jadi bayangan jatuh kadang-kadang depan retina, jatuh juga di belakang retina. Ini sering digunakan oleh orang tua yang kamu lihat kacamatanya ada di sini untuk membaca, ada untuk melihat yang jauh. Dan terakhir cacat mata yang keempat adalah astigmatisme. Ini adalah mata silindris. Ini terjadi karena terlalu sering membaca dalam posisi tidur atau nonton sambil tidur, itu mengakibatkan penglihatan titik menjadi lebih panjang. Dan yang panjang akan terlihat jauh lebih panjang. Ini akibat matanya sudah astigmatisme. Lanjut kita pada bagian loop. Loop itu kaca pembesar. Ini benda di depan loop. Ini loopnya. Kemudian ini fokus. Perhatikan cara pembentukan bayangannya supaya kamu pahami kenapa bisa jadi lebih besar. Ini menjadi tinggi bayangan. Pahami dasar loop untuk mempelajari mikroskop dan teropong. Ini tinggi benda H dan ini H aksen. Jarak benda ke lensa ini namanya S. Sementara jarak bayangan ke lensa itu namanya S aksen. Ya, Bapak tidak buat keterangan. H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, S jarak benda ke lensa, dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Perbesaran total pada mikroskop itu nyatakan mikroskop dan loop dan seterusnya nanti adalah H aksen per H atau S aksen per S. Apa arti tanda garis 2 ini? Ini artinya adalah harga mutlak, hasilnya harus positif, anak kami sekalian. Baik, ada 3 perbesaran pada loop. Akomodasi maksimum artinya konsentrasi tinggi, persamaannya dinyatakan dengan M sama dengan Sn per fokus tambah 1. Sn adalah jarak titik dekat mata orang normal. Nilainya untuk mata orang normal adalah 25 cm.
Akomodasi minimum cukup M sama dengan SN per F saja. Dan pada jarak X cm dinyatakan dengan M sama dengan SN per F tambah SN per X. Ini untuk jarak X cm. Cari M-nya, kemudian nanti bisa kamu kaitkan dengan perbesaran tinggi benda atau bayangannya. Kita akan kembali belajar tentang lensa. Pada saat ini kita akan masuk topik mikroskop dan teropong. Yang pertama, mikroskop. Pada prinsipnya, mikroskop terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Perbesaran pada mikroskop atau perbesaran total adalah perbesaran objektif dikali perbesaran okuler. Maka untuk mencari perbesaran objektif adalah FOB dibagi SOB dikurang FOB. Nanti kita akan melihat apa itu FOB, SOB, dan FOB. Berikutnya, perbesaran okuler dinyatakan dengan ada dua untuk keadaan akomodasi minimum SN dibagi FOK dan maksimum SN dibagi FOK tambah 1. Sementara panjang mikroskop untuk keadaan minimum sudah Bapak tuliskan di sini dan keadaan maksimum juga sudah Bapak tuliskan di sini. Pada prinsipnya panjang mikroskop atau D adalah jarak antara lensa objektif dan okuler, jarak antara objektif dengan okuler. Sekarang kita gambarkan apa yang Bapak sebutkan tadi. Sebuah benda diletakkan di depan lensa objektif. Benda diletakkan di depan lensa objektif, maka ini adalah SOB, jarak di depan lensa objektif. Kemudian oleh lensa objektif ini akan diperbesar sehingga akan tampak ini adalah S aksen OB atau jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif terjadi perbesaran. Perbesaran yang dihasilkan ini akan kembali dibesarkan oleh lensa okuler. Jadi benda yang tadinya kecil akan tampak seperti ini ketika diletakkan depan mikroskop. Artinya benda tadi dibesarkan dua kali. Yang pertama oleh lensa objektif, hasilnya seperti ini, kemudian diperbesar ulang oleh okuler sehingga nampak besar. Sekarang masalah notasi, ini adalah SOK, jarak benda di depan lensa okuler, dan ini adalah S aksen OK atau jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler. Ini adalah tinggi benda, maka sama saja prinsipnya. Tadi sudah Bapak tulis M total adalah MOB dikali M okuler. Baik, kita lihat contoh soal. Halaman 574 nomor 27. Silakan dibuka anak kami, 574 nomor 27. Ada benda di depan lens objektif, maka itu adalah jarak benda di depan lens objektif 2,2 cm. Fokusnya 2 cm, itu adalah fokus OB 2 cm. FOK 5 cm, sekalian diperhatikan bukunya. Dan dikatakan di soal SN orang normal 25 cm. Baik, kembali kepada prinsip tadi, M total sama dengan M objektif kali M okuler. Pertama kita cari dulu M objektif. MOB sama dengan FOB per SOB kurang FOB. FOB nya 2 per SOB 2,2 dikurang 2,2
2 dibagi 0,2, 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 kali. Oke, MOB sudah selesai. Sekarang MOK. MOK ada dua cara penyelesaiannya, keadaan maksimum dan minimum. Kalau kita lihat gambarnya sejajar, berkah sinar yang masuk ke dalam mata pengamat sejajar, itu artinya minimum. Berarti cukup SN dibagi FOK tanpa ditambah 1 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 kali. Maka M total sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 kali. Jadi jawabannya adalah E. Baik, nanti kita akan lihat soal-soal berikutnya. Sekarang kita masuk teropong. Yang paling sering dikeluarkan di UN itu adalah teropong bintang. Yang perlu diperhatikan adalah perbesaran dan panjang. Sudah Bapak tulis, FOB adalah fokus objektif, FOK adalah fokus okuler di panjang teropong. Teropong bumi juga demikian, hanya perbedaannya ada penambahan pada panjang, yaitu 4 kali fokus pembalik. Coba kita lihat soal 579 nomor 40. Silakan dibaca kalimat kedua. Fokus objektifnya 25 cm. Fokus pembaliknya ditulis di situ 0,5 cm. Dan fokus okulernya 0,25 cm. Sekarang kita lihat panjang teropong. Untuk ini adalah D sama dengan FOB tambah 4 fokus pembalik tambah FOK. D sama dengan fokus objektifnya 25 tambah 4 kali 0,5 tambah 0,25. Anak kami nanti bisa hitung sekaligus berapa panjangnya. Yang kedua, tinggi bayangan orang tersebut tampak 2 cm. Berarti bagian B, H-aksen itu adalah 2 cm. Kita lihat tinggi bayangan M sama dengan FOB dibagi FOK. FOB-nya tadi sudah ditulis, itu bernilai 25, FOK-nya bernilai 0,25. Silakan dibagikan 25 bagi 0,25, M-nya nanti dapat. Kemudian masuk M sama dengan H aksen bagi H. Maaf anak kami sekalian, ini H aksennya tadi kita lihat 2 cm. Maka masukkan nilai M-nya ke sini. H-aksennya 2 cm dibagi H. Ini yang ditanya. Silakan dijawab masing. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak kami sekalian. Salam SFD.